Usaha pemanggilan arwah ternyata membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu kamera tim merekam adanya penampakan arwah wanita. Dia menunduk lemas, menampakkan penderitaan yang mendalam. Dialah salah satu arwah di sekitar makam-makam tersebut yang bangkit untuk berinteraksi dengan kita. Video ini mulai beredar sekitar tahun 2005. Bukan film bioskop, bukan dokumenter TV, apalagi produksi resmi. Ini murni VCD bajakan yang kita beli di tukang kaset pinggir jalan, covernya hasil print buram, judulnya diketik gede, terus dijual dengan kalimat sakti. Mas, ini asli, bukan rekayasa. Dan lebih lucunya lagi, dulu banyak dari kita percaya. Film ini dibuka dengan narasi yang super serius, nadanya berat, pelafalannya rapi, kayak lagi nonton video profil kabupaten tapi versi horor. Dia mulai dari sejarah Bondowoso, dijelasin nama daerahnya, katanya berasal dari kata pondok dan wasa, harta dan kekuasaan. Diceritain Bondowoso sebagai daerah yang makmur, religius, dikenal sebagai kota santri, budayanya kuat, ekonominya jalan, dikelilingi kabupaten besar, pokoknya rapi banget, meyakinkan banget. Nada naratornya tuh tenang tapi penuh wibawa, tipe suara yang kalau ngomong kita auto percaya, kayak dosen sejarah lagi nguji skripsi sambil nyoret-nyoret. Kamera kemudian muter ke alun-alun, ke monumen Gerbong Maut, ke suasana malam kota. Gambar agak gelap, grainy, khas handycam jadul. Terus pelan-pelan, tanpa kita sadar, narasinya belok. Dari sejarah, masuk ke cerita-cerita Ana. Dari ekonomi daerah, nyemplung ke dunia gaib. Dan di titik itu, kita baru mikir, lah, kok dari kota santri jadi setan? Kondisi komplek pemakaman di Kironggo memang terasa sunyi dan mencekam. Apalagi di bawah terbentang puluhan makam-makam yang berjejer. Mulailah diperkenalkan berbagai penampakan, dan soundnya itu loh, sound mentah khas handycam, suara jangkrik, angin, langkah kaki, terus tiba-tiba diselipin efek suara yang volumenya naik turun, bikin jantung lompat-lompat. Narator tetap konsisten, serius, datar, yakin. Nggak ada ketawa, nggak ada bercanda. Semua dibawain seolah ini laporan lapangan. Bahkan ada kalimat-kalimat sakral kayak ini bukan rekayasa, diambil apa adanya tanpa efek tambahan. Dan di era kita masih kenal infrared dan bluetooth, klaim kayak gitu tuh udah cukup buat bikin merinding satu kampung. Anda tahu bayangan itu apa? Kayak orang? Orang berdiri? Jelas? Jelas? Takut? Masih terus melihat? Dia mau pergi? Pergi dia? Jalan? Oke. Saya tutup. Pejamkan mata, tarik nafas. Sampai habis keluarkan. Ada satu adegan yang menampilkan kuntilanak. Narator dengan suara super yakin bilang itu adalah arwah yang bakit. Lalu ada lagi hal serem yang bikin kita trauma. Muncul sosok pocong. Wajahnya kelihatan, hampir penuh, teksturnya kasar, mukanya aneh, bentuknya bikin kita mikir itu tengkorak hidup. Kameranya cukup jelas buat bikin imajinasi kita langsung lari kemana-mana. Bayangan putih berkelebat di antara sela-sela makam. Mungkin saya perkirakan adalah pocongan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang paling menghancurkan mental anak SD waktu itu, genderuwo. Sosok besar, tangan panjang, kuku panjang, muka berantakan. Kelihatan jelas di kamera. Bukan bayangan, bukan efek gelap. Naratornya tetap tenang, tetap yakin, seolah ini laporan ilmiah. Dan kita percaya total. Itu bagian yang bikin kita nggak bisa tidur. Ke kamar mandi harus minta diantar. Kalau lampu mati sedikit, langsung panik. Parahnya lagi, ini bukan cerita yang kita dengar. Ini yang kita lihat sendiri di VCD itu. Nah, sekarang pertanyaannya ini beneran atau rekayasa? Kalau kita lihat pakai kacamata hari ini, hampir semua elemen di Misteri Bondowoso itu khas banget konten horor VCD lokal era 2000-an. Kamera handycam, mode infrared, editing mimim, narator super serius, ritual dramatis, visual ambigu, dan selalu ada embel-embel asli.
Nggak ada bukti ilmiah, nggak ada verifikasi independen, nggak ada dokumentasi lanjutan yang bisa diuji. Dan fakta bahwa video ini disebut-sebut diproduksi oleh sekelompok orang dari Jember dan sekitarnya yang dikenal sebagai praktisi spiritual, bikin kemungkinan besar ini adalah rekayasa untuk hiburan dan tentu saja jualan VCD. Yang paling nyata justru dampaknya. Bondowoso sempat kebawa stigma kota angker, sampai ada warga yang serius minta video ini diturunin dari internet karena dianggap merusak citra daerah. Padahal kalau dipikir-pikir, yang bikin video ini hidup bukan hantunya, tapi kita. Kepolosan kita di masa itu, di zaman kualitas gambar masih kalah sama imajinasi, di saat kita belum kebal sama konten horor, di era nonton rame-rame, lampu dimatiin, satu takut semua ikut takut. VCD kayak Misteri Bondowoso ini jadi pengalaman kolektif yang susah dilupain. Sekarang mungkin kita sadar itu mungkin settingan, make up, properti, hanya untuk hiburan. Sekarang kalau ditonton ulang, mungkin kita ketawa. Bukan karena sok berani, tapi karena sadar yang dulu kita takutin ternyata cuma gabungan kamera goyang, sound effect lebay, dan narasi yang super yakin. Dan mungkin justru disitulah misteri Bondowoso yang sebenarnya. Tapi dulu, itu adalah makhluk paling nyata yang pernah kita lihat di layar VCD. Kalau lu pernah nonton video ini dulu, coba tulis di komentar. Lu nontonnya sama siapa, bagian mana yang paling bikin lu nggak bisa tidur, dan seberapa parah trauma kecil yang video ini bikin.